berada. Sama kita lagi, Samsul Bari dari Minangkabau TV, Padang, Sumatera Barat. Ini kita akan coba bincang-bincang dengan pengusaha sukses dari Provinsi Lampung, ya, yang mempunyai perhatian khusus kepada kampung halamannya di Parangtriaman. Nah, kesuksesan beliau ini perlu juga nanti kita tiru, dan seperti apa motivasinya untuk daerahnya di Kabupaten Parangtriaman. Oke, selamat malam. Selamat malam, Ajo Samsul. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, NKTD, Indonesia, Izin Kanambo, Ajo, ya, untuk memperkenalkan diri. Nama Sultan Ramadan Pilihan, berasal dari Nagari, Malai Timur, Kecamatan Batangasan, Kabupaten Padangtriaman. Itu karena Ajo ke Batangasan, Ajo. Alhamdulillah, Batangasan tukang bawa. Seluruh pemirsa, izin Kanambo untuk memperkenalkan diri, tinggal di domisili di Lampung, Ajo. Kemudian ya pengalaman dari kamu sampai Padangtriaman. Mungkin ada tuh yang ditanyakan, silakan Ajo. Oke, Pak Sultan Ramadan Pilihan. Ya, Kalau soal nama, orang di kampung sekarang sudah sangat populer. Artinya kalau zaman sekarang viral. Nah, apalagi sudah banyak berbuat dengan kampung halaman. Yang pertama itu adalah suksesnya Bapak Ramandung di rantau. Nah, kita coba lihat seperti apa suksesnya beliau di rantau setelah iklan satu ini. Kembali pemirsa, coba cerita sedikit kenapa bisa sukses di rantau orang, tapi kesuksesnya itu dibawa diimplementasikan di kampung halaman. Coba cerita. baik, Ajo, kemudian ada kompetensi MK, tahu ya, kalau dibilang sukses tidak juga. Mungkin kalau hidup ini adalah berdoa dan berusaha. Meski itu adalah Allah yang di rantau orang, apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk menopang kehidupan sehari-hari. Yang penting intinya dalam kehidupan ini adalah harus hidup ini dengan semangat dulu, yakin dan percaya. Kalau itu telah ditanamkan dalam diri kita masing-masing, insya Allah apapun usaha yang kita lakukan ya tentu mendapatkan rezeki tentu dan kelancaran. Itu kalau bicara dengan orang. Oke, Pak Hanung, apa usaha yang didunia? Alhamdulillah, Jo ya di antara orang saya adalah saya laku penyedia kebutuhan bidang bermacam-macam tas dari kebutuhan sekolah, kemudian yang lain-lain, barang jadi kan. Kemudian di Lampung ya saya telah melakukan usahanya lebih kurang selama 14 tahun, 2008 sekarang 2023 ya, 14 tahun. Alhamdulillah berkat kepercayaan dari masyarakat Lampung ya untuk datang berbelanja ke toko saya gitu kan ya. Sampai sekarang masih jalan. Nah, orang yang aktif di organisasi, apa yang tertarik membuat Bapak Ramandung menuruti berbagai macam organisasi yang baik, memang dalam kehidupan sehari saya adalah sebagai orang pedagang ya tentu berkomunikasi dengan banyak masyarakat. Mungkin dengan hal seperti itu ya kita juga ikut dalam bermacam organisasi. Jadi dalam ini saya mungkin mengimbau juga lah ya kepada masyarakat. Ya jangan kita ini ya tahunya adalah kerja. Hidup ini adalah sama dengan es, dipakai dan tidak dipakai pasti akan habis. Gitu ya, pasti akan habis. Ya jadi nggak apa-apa. Ya kalau kita hidup bermasyarakat ya
gunakanlah waktu untuk mencari uang, kemudian guna juga waktu singkat adalah untuk hidup bersama. Gitu. Saya di Lampung memang ikut bermacam organisasi, ya mulai dari PDP, kemudian Ikatan Pertamina, kemudian Asosiasi Penanam Pasar. Mungkin dengan bermacam-macam organisasi yang kita ikuti untuk menjalin hubungan silaturahim antara sesama kita, itu bisa juga untuk mendukung usaha kita dulu. Salah satu contoh, karena saya ketemu sama Ajo nih, ya kalau tahunya di kantor Ajo ada kegiatan, ya butuh apa yang kita jual, karena kita berkembang, ya berhubungan dengan masyarakat, jadi dagangan yang kita jual itu, ya bisa juga sama Ajo untuk mengubah kegiatan di kantor Ajo, itu salah satu contoh. Nah, itulah makanya kita ini adalah ikut organisasi. Kalau hanya cerita Pak Sutara Lampung sudah melakukan berbagai macam kegiatan kampung. Dan saya itu melihat juga sendiri apa motivasinya untuk membangun dan mengelola potensi yang ada di kampung halaman. Salah satu itu pertanian, sektor dinamika. Baik aja. Saya meninggalkan kampung halaman itu dari tahun 93. Ya, kalau dihitung dari sekarang itu ya mungkin lebih kurang 93, 2023, 30 tahun kan? Ya, saya ini adalah anak seorang petani ya, yang ada di kampung halaman, gitu kan ya. Kalau kita bicara tahun 90-an ke bawah itu ya paham lah ya bagaimana keadaan kampung halaman. Ya, saya ini adalah merasakan bagaimana dulu susahnya hidup di kampung halaman tahun 90-an ke bawah itu kita. Makanya saya itu sekarang melihat kampung halaman itu termotivasi. Kalau kita bicara tentang Padang Priama, ya 60-50% itu adalah lahan kosong yang tidak produktif. Inilah kadang-kadang kita belum lahan terlantar. Ya. Sedangkan lahan terlantar itu kalau kita memakan dengan baik, ya, ditanam di apakan, ini bisa nanti menjadi lahan yang produktif. Kalau kita bicara lahan tanah, ya. Memang hal seperti ini tidak bisa dilakukan semata-mata oleh saudara kita, usaha kita yang ada bantuan. Perlu bantuan support, arahan dari yang ada di dalam. Ya, saya mengimbau juga nih melalui TV MK Minangkabau melihat acara ini ya kepada perantau, ayo kita ke kampung halaman itu bantu saudara-saudara kita dulu lah. Ya, untuk menggunakan lahan-lahan yang kosong yang tadi itu ditanami, lahan-lahan yang bermanfaat bisa untuk menambah sebelumnya nanti kalau ada hasil menambah PAD Kabupaten Padang Priama. Itu kalau pemikiran saya itu ya, makanya saya ada motivasi untuk melakukan menggerakkan perkebunan di Padang Priama. Masih banyak hal-hal lain di Padang Priama itu yang perlu kita garap. Ya salah satu contoh di bidang wisata alam. Sekarang banyak nih. Ya, wisata alam sekarang banyak yang dikembangkan. Salah satu di Padang Priama di Sungai Galileo, kalau nggak salah namanya adalah Dama Batang. Itu adalah suatu hal yang bagus. Di jam 1000, betul. Ya. Ini wisata alam ini yang kita kembangkan di Padang Priama ini. Pertama, alam kita bagus, tidak pencemarannya kurang. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menambah PAD-nya. Kalau banyak orang yang berkunjung ke kampung halaman kita, kemudian pedagang-pedagang kecil barangnya laku, kemudian masyarakat kita ekonominya berjaya, itu salah satu contohnya adalah mengembangkan wisata alam. Kemudian bagaimana lagi nanti depannya? Mengembangkan perkebunan. Bagaimana lahan kosong yang bilang tadi itu ditanam, sekarang lagi booming nih di kampung kita adalah menanam pinang, Pinang wangi, itu bagus.
membangun di kampung itu bukan hanya sekedar membangun rumah, bukan membangun, tapi membangun sumber daya manusia melalui bidang perkebunan. Nah, harapannya Bapak Armando dan saran kepada masyarakat seperti apa supaya tergerak masyarakat kita untuk melakukan mengolah lahan terbatas? Ya, kalau kita bicara dengan Padang Pariaman tadi kembali, ya membangun Padang Pariaman itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kita tidak bisa dilakukan oleh bupati Padang Pariaman saja, siapapun berarti. Membangun Padang Pariaman itu harus bersinergi antara ranah dan ranah. Itu perlu. Yang kedua adalah yang namanya kita membangun itu tidak bisa membangun fisik saja. Ya, seluruhnya harus kita bangun. Kalau kita bangun jalan, bangun fasilitas umum, apa segala macam. Kalau ekonominya tidak kita bangun, tidak bagus juga. Makanya kita harus sejalan membangun struktur, membangun yang lain-lain. Cuma ekonomi masyarakatnya harus dijaga. Kenapa? Ekonomi ini adalah sumbernya dari semuanya. Yang pertama ya, pendidikan, agama, akhlak. Kalau ekonomi masyarakat kita itu di bawah, untuk makan aja dia susah. Jadi bagaimana dengan pendidikannya? Bagaimana dengan akhlaknya? Bagaimana dengan agamanya? Kayak gitu. Kemudian untuk pembangunan tadi ya, pembangunan apa namanya, pembangunan tanah. Memang saya bilang tadi itu masyarakat kita itu jadi dan percayaannya ya tidak mungkin lah kita bekerja itu harus banyak sekaligus, enggak juga. Kalau kita lakukan dengan rutin setiap hari walaupun cuma kita tanam satu batang, ya satu hari satu batang, betul ya. Ya, untuk memotivasi ya bagaimana masyarakat ya. Tidak perlu harus bermodal banyak, tidak perlu juga harus sekaligus menanamnya. Kalau seandainya satu hari aja kita bisa menanam satu batang, tetapi rutin. Ya, dia pagi-pagi kali. Ya, pagi-pagi atau setelah kita ada lampau atau sebelum kita ke lampau nanti olahraga tanam satu batang pinang, besok tanam lagi. Satu bulan berapa batang? 30 batang. 30. Itu tahun? Kali 12 bulan. Jadi jangan pikirkan satu batang satu hari. Apalagi kalau bisa kita tanam satu hari itu Pikirkan 395 hari ya. Nah, inilah itu salah satu contoh. Nah, ya maksudnya contohnya itu kita sungguh-sungguh mengerjakan itu kontinu dengan hanya satu kali aja, walaupun kita tanam sekarang 100 batang, tapi besoknya kita tanam lagi. Ya, kalau kita masih punya lahan, silakan lakukan. Yang kedua di kampus kita itu adalah ya tadi kadang-kadang masyarakat kita berpikirnya sebagai petani. Ya, kalau kita tanam ini habis sama hama, tanam pisang habis sama hama kerang, nanam ini ubi habis sama hama babi, nanam ini habis sama ini. Jangan kita berpikir gitu. Nah, sekarang kita berpikir tanam aja. Apalagi sekarang sangat ini lah bagus loh. Di kampung kita sekarang perkebunan jagung. Nah, ini efeknya bagus ya. Lagi malah ya perkebunan jagung, ya kan. Saya mungkin nanti mengumpul sama-sama inspektor ya pada kenal bagaimana di kampung kita itu nanti dibuat pabrik pengolahan jagung. Nah, makan ternak, makan ayam, makan apa? Kenapa? Sekarang saya lihat itu di sana di kampung kita itu udah banyak jagung. Nah, efeknya apa sekarang? Efeknya di orang menanam jagung itu adalah perkebunan itu bersih. Kemudian kelapa itu ada pupuk. Biasanya mungkin kelapa itu 1 hektar turunnya dapat 10.000. Sekarang bisa 5.000. Nah, kesediaan pupuk untuk kelapa, di samping kita menanam jagung, kelapa dengan sendirinya kedua. Tadi kita mengenai potensi daerah yang perlu kita kembangkan, terutama di daerah kita adalah lokasi kelapa. Nah, apa langkah-langkah atau ide dari Bapak Armando yang akan kita mulai dan eksekutif? Apa sih
kita mempunyai adalah pegunungan, persawahan, apalagi padang Pariaman. Kalau kita bicara padang Pariaman, itu tidak terlepas dari kelapa. Kelapa padang Pariaman ini mungkin seluruh Indonesia itu adalah satu santan yang bagus. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Memang ya dulu kan di kampung kita itu di padang Pariaman itu banyak pabrik kelapa yang langsung memproduksi minyak kelapanya langsung. Jadi zaman sekarang kan nggak lagi adanya perkembangan sawit dan ya, mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintahan daerah walaupun mengajak inspektor ke Padang Pariaman gitu kan atau kurang tahu. Ya. Kemudian membuat di Padang Pariaman itu adalah pabrik santan, ya yang disampaikan tadi itu. Jadi kita nanti di Padang Pariaman itu mempunyai pabrik santan, kemudian dibuat berbadan hukum mereknya itu supaya nggak ditiru orang lain, gitu kan ya. Kemudian kita nanti adalah mengekspor, ya baik mengekspor lokal hasil produksi itu, ya kan ya, baik mengekspor ke luar negeri. Bisa, gitu. Karena kita mempunyai bahan baku kita punya, ya, cukup banyak loh di Padang Pariaman itu kita punya bahan bakunya, santannya, ya kelapanya, gitu kan ya, yang bisa kita olah menjadi santan. Ya inilah harapan saya ke depan itu, ya mudah-mudahan ada inspektor kita yang dari Rangka mau sebenarnya kita utamakan lah orang kampung kita, orang Padang Pariaman, atau banyak susah kalau di kampung kita orang gitu kan ya. Dan dia memikirkan bagaimana kampung kita itu dengan adanya pabrik santan tadi, kemudian kelapa kita bisa jual ke pabrik tadi itu dengan harganya yang tinggi, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian menciptakan masyarakat, mendatangkan PAD juga itu terhadap pemerintahan daerah, gitu. Nah ini yang harus dibangun. Baik, Pak Manung kembali bincang malam ini dengan seperti tadi pertanyaan saya, seandainya ada retakan 2004 ini, karena masyarakat di kampung halaman berpatah, apa gagasan dan apa tujuan Pak Manung maju sebagai legislatif berikutnya? Ini bagaimana ya saya menjawab ini ya? Ini adalah hasil pemirsa MK itu. Kemudian ini adalah pertanyaan tentang politik. Seluruh kita ini mempunyai pandangan politik semua lah ya. Kalau kita pergi ke TPS, mengundi, mencoblos, berarti kita adalah orang politik. Yang bukan orang politik itu adalah orang yang tidak peduli. Itu. Kemudian kalau bicara tahun 2024 memang tahun politik, jadi memang ada. Ya ada sih punya dari aktif maju menjadi anggota DPR Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Kalau seandainya nanti adalah pemilihan dilakukan secara terbuka. Nah, sekarang kalau jadi ini nih di MK nih belum tahu nih apa. Cuman maju menjadi anggota dewan itu ya kalau bagi pemikiran saya ya bukanlah untuk mencari jabatan semata. Ya. Tujuannya adalah maju untuk menjadi anggota dewan. Kalau bagi saya pribadi ya karena saya adalah dirantau. Ya bagaimana dengan sisa umur? Bagaimana dengan sisa tenaga kita? Apa sih yang bisa kita perbuat untuk kampung halaman? Kalau ingin berbagi, ingin memajukan, ingin memperjuangkan kampung halaman kita, ya, majulah menjadi anggota dewan. Dewan itu tujuannya adalah untuk mencari kehidupan, atau tujuannya adalah untuk mencari gagasan, atau tujuannya adalah untuk mencari uang, popularitas. Nah, bagi saya tidak sama. Ya, itu telah niat ada wujudnya. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk memperjuangkan ya kampung halamannya sendiri, memperjuangkan masyarakatnya, dan apa yang bisa dia perbuat untuk membangun daerahnya. Memang anggota dewan itu adalah bukan pelaku, bukan pelaku pembangunan.
pelaku pembangunan secara pemerintah, ya, melalui PU. Cuma anggota dewan itu berdasarkan anggaran itu anggota dewan. Kemudian dia bisa memperjuangkan ya untuk pembangunan yang ada di kampung halaman itu sendiri. Ya, membangun kampung halaman yang saya bilang tadi itu adalah bukan membangun fisiknya saja, harus membangun ekonomi. Gitu. Memang kenapa saya punya keinginan maju menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang selama 2004, tujuannya adalah ingin membangun kampung halaman. Oke, pemirsa Minang Kopi dimanapun berada, itulah tadi bincang-bincang malam terkait kehidupan Sultan Ranandung Priang, perantau sukses di Provinsi Lampung, begitu peduli terhadap kampung halamannya sehingga ia ada keinginan untuk membangun kampung halamannya, tentu melalui lembaga-lembaga. Nah, lembaga yang rencananya akan ditekuni di bidang politik, yaitu menuju legislatif tahun 2024. Nah, selamat juga kepada Bapak Ranandung pada malam hari ini. Ya, semoga cita-cita ikhlas, cita-cita mulia beliau untuk membangun kampung halaman di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Dapil 3, kita akan berikan dukungan untuk beliau nantinya di tahun 2024. Oke, selamat malam Pak Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Perjumpaan yang Ya, sangat menarik pada malam hari ya. ini bersama Minang Kopi TV. Oke, selamat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.